Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani. Semoga kawan-kawan ASP TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga aktivitas yang kawan-kawan kerjakan dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah pelaku penganiayaan hewan dapat dikenakan sanksi. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV dapat menjadi channel nomor 1 mengenai edukasi tentang hukum. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk pada pembahasan contoh kasus, yaitu seorang yang bernama Aris diminta mengurus seekor anjing oleh keluarganya di Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat pada 3 November 2019. Seekor anjing dari ras Mixed melahirkan 5 ekor anak anjing yang berumur sekitar 1 bulan. Oleh karena itu, Aris merasa kesal terhadap anak-anak anjing itu karena kewalahan mengurus anjing tersebut sehingga dia menyiramkan soda api ke 5 anak anjing tersebut. Akibat perbuatan Aris, anjing beserta 5 anaknya itu mengalami luka dan cacat hewan. Hewan jenis ras Mixed itu mengalami luka lepuh yang cukup berat disertai kerontokan rambut pada keempat kaki dan mata kanan bengkak. Hingga akhirnya 5 ekor anak anjing itu mati karena luka bakar. Seekor induk anjing menjadi cacat karena keempat kakinya terkena luka bakar yang cukup parah. Nah, sanksi apakah yang dapat dikenakan bagi pelaku penganiayaan hewan ini? Pada 23 Juni 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Aris atau yang mengurus seekor anjing dan kelima anaknya telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 91B ayat 1 junto pasal 64A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dari putusan PN Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman percobaan kepada Aris bila dalam waktu 6 bulan tidak berbuat pidana, tidak perlu menjalankan hukuman 3 bulan penjara. Pasal 91B ayat 1 menyebutkan setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 juta rupiah. Ayat 2 menyebutkan setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat 1 dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan. Denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 3 juta rupiah. Jadi tidak hanya pelaku kejahatan terhadap hewan, penganiayaan terhadap hewan yang dapat dikenai sanksi. Seseorang yang tidak melaporkan atas adanya penganiayaan hewan, maka orang tersebut dapat juga dikenai sanksi, yaitu sanksi yang tercantum dalam pasal 91B ayat 2. Namun mengenai peraturan
tentang penganiayaan terhadap hewan diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 302 yang menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Ayat 1 ke 1 menyebutkan barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau mengakibatkan merugikan kesehatannya dapat dikenai sanksi pidana. Yang kedua, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300 karena penganiayaan hewan. Mungkin seharusnya pelaku penganiayaan seekor anjing dan 5 anaknya itu dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun karena memakai asas lex specialis derogat legi generali, maka peraturan yang lebih khusus yang dapat dikenakan, maka peraturan yang lebih khusus mengenai penganiayaan terhadap hewan dapat didahulukan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.